Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, yang mana seluruh nikmat dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar tidak pernah terlepas dari rahmat Allah Azza wa Jalla, yang kalau bukan karenanya tabaraka wa ta'ala, maka tidak ada satupun dari kita yang bahkan mampu berjalan, yang bahkan mampu berpindah dari satu posisi menuju posisi yang lainnya. Dan ini yang sering kita sebutkan dalam zikir kita, la haula wa la quwata illa billah. Para hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi wa askanahu fasih jannati. Dan kita sampai di halaman 74, halaman baru, pembahasan baru, yaitu tentang asbab su'il khatimah, tentang sebab-sebab su'al khatimah, sebab-sebab su'ul khatimah. Para hadirin yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, di sini kita akan membahas tentang tema yang penting sekali untuk kita bahas, yang berkaitan dengan akhir kehidupan manusia. Dan kita sadar, para hadirin yang Allah muliakan, bahwasanya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menjauhi kemaksiatan, dan dalam istiqamah di atas ajaran tauhid serta sunnah Nabi SAW, bukan perkara yang mudah. Untuk bisa beristiqamah ini bukan perkara yang mudah. Karena istiqamah di atas itu semua tidak bisa dilakukan satu hari satu malam, tapi membutuhkan perjuangan seumur hidup. Bahkan Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita akan hal tersebut. Kata Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, sembahlah Allah. Wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu, sampai datang kepadamu al-yaqin, sesuatu yang yakin pasti akan datang, yaitu kematian. Maka ini teguran untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus teguran untuk kita semua, bahwasanya beribadah kepada Allah itu bukan hanya sekarang beribadah, besok berdosa, besoknya lusa kembali beribadah, besoknya lagi kita kembali melakukan dosa, kemudian begitu seterusnya. Enggak. Tapi istiqamah adalah kita berusaha taat sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Para hadirin yang Allah Azza wa Jalla muliakan, kalau kita lihat keadaan orang-orang yang hampir meninggal dalam kondisi sakaratul maut, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka taufik, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka hidayah, sehingga kebanyakan amal mereka adalah kebaikan. Kita lihat mereka akhir kehidupannya ditutup dengan husnul khatimah. Apa sebabnya? Sebabnya tidak lain dan tidak bukan karena mereka memelihara ketaatan, istiqamah di atas taat, dan istiqamah di atas rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka selalu memelihara dua ini, taat dan takut. Taat dan takut. Takut kalau seandainya dosa mereka sanggup menjerumuskan mereka kepada kematian yang buruk, atau bahasa Arabnya su'ul khatimah. Takut kalau seandainya kebaikan-kebaikan mereka tidak sanggup untuk membawa mereka kepada husnul khatimah. Makanya hati mereka selalu diliputi rasa takut yang luar biasa akan hal ini, tentang akhir kehidupan mereka. Adapun anehnya,
kita orang-orang yang sering melakukan dosa, sedikit kebaikannya, dan kita masih merasa tenang-tenang saja, masih merasa aman, atau bahasa Jawanya apa? Kendel ya, kendel, tidak punya rasa takut sama sekali, tidak punya rasa takut sama sekali. Maka kita dengar perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim di sini. Ini sebenarnya ada kutipan yang kurang di sini di awal sebelum menyebut qala al-Hafidz Abu Muhammad. Sebelum ini ada kutipan yang penting untuk kita sebutkan tentang perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau menyebutkan, terjemahannya saya sebutkan, dan apabila kita melihat keadaan kebanyakan orang ketika mereka dalam kondisi sakaratul maut, mereka terhalang dari kematian yang baik. Mereka terhalang dari husnul khatimah. Mereka terjerumus dalam su'ul khatimah. Kenapa? Sebabnya adalah itu bentuk hukuman dari Allah atas dosa-dosa mereka. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kalau kita lihat versi buku terjemahannya, versi lengkapnya akan ketemu. Beliau sebelum menyebutkan perkataan Al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Haqqi Al-Ishbili, sebelumnya beliau menyebutkan muqaddimah. Menyebutkan bahwa ada orang-orang yang jauh dari husnul khatimah. Apa sebab? Dosa. Karena dosa mereka yang menjerumuskan mereka pada su'ul khatimah. Kemudian beliau mengutip perkataan Al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Haq Ibn Abdurrahman Al-Ishbili. Ishbili ini daerah Spanyol ya, Sevilla, bahasa Arabnya Ishbili, rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk di antara salah seorang ahli hadis, dan beliau memiliki kitab Al-Aqibah. Di dalam kitab beliau menjelaskan, menerangkan tentang keadaan-keadaan orang ketika terkena su'ul khatimah. Dan ini mengerikan. A'adzanallah, dan semoga kita tidak melihat hal semacam ini dalam kehidupan kita pada orang lain maupun pada diri kita. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah, anna li su'il khatimati, bahwasanya su'ul khatimah itu memiliki, kata beliau, a'adzanallahu minha, semoga Allah lindungi kita darinya. Amin. Asbaban, memiliki sebab-sebab yang banyak. Walaha turuqun wa abwab, dan dia memiliki jalan-jalan dan pintu-pintu masuk. A'dhamuha, yang paling sering terjadi adalah al-inkibabu 'ala dunya wal i'radu 'anil akhirah. Ini yang pertama. Di antara sebab su'ul khatimah, pintu masuknya yang paling besar adalah nomor pertama ini. Apa itu? Al-inkibabu 'ala dunya, terjebak pada kehidupan duniawi. Artinya sibuk luar biasa dalam urusan dunia, sibuk pekerjaan, sibuk rumahnya, sibuk perusahaannya. Wal i'radu 'anil akhirah, sehingga dia membelakangi kehidupan akhirat. Sehingga benar-benar total dia melupakan kehidupan akhirat. Ini sebab yang pertama, dan nanti kita akan sebutkan cerita yang beliau kutip di sini, Al-Imam Qayyim kutip di sini dari perkataan Abu Muhammad Abdul Haqqi Al-Ishbili tentang orang-orang yang karena sebab cinta dunia yang luar biasa, matinya pun su'ul khatimah. Kemudian sebab yang kedua adalah wal iqdam wal jur'atu ala ma'asillahi azza wa jalla. Yang kedua adalah karena sering melakukan maksiat dan berani melakukan banyak kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Al-jur'atu itu kendel ya, tadi kita katakan berani luar biasa menantang Allah dengan maksiat-maksiat yang rutin dia lakukan. Wal jur'atu ala ma'asillah, dia berani melakukan maksiat. Kata beliau, wa rubbama ghalaba 'alal insani darbun minal khati'ah. Terkadang seorang melakukan satu macam kesalahan, dia lakukan berulang-ulang. Darbun minal khati'ah wa naw'un minal ma'siyah, satu jenis maksiat dia lakukan rutin. Wa janibun minal i'rad, atau dia rutin membelakangi kehidupan akhirat dengan alasan sibuk, dengan alasan cari rizki, dengan alasan duniawi lainnya.
wa nasibun minal jur'ati wal iqdam. Terkadang ada keberanian dalam dirinya untuk melakukan maksiat. Akhirnya famalaka qalbahu, akhirnya kemaksiatan itu pun menguasai hatinya. Wasaba aqlahu, dan menawan akal sehatnya. Tidak bisa lagi dia berpikir dengan jernih. Apa sebab? Hatinya dikuasai oleh hawa nafsu syahwatnya. Kata beliau, wa atfa'a nurahu, dan memadamkan cahaya iman dalam jiwanya. Wa arsala alaihi hujabahu, dan maksiat mengutus kepada dirinya hijab atau penutup atau penghalang sehingga ia tidak mampu melihat kebenaran dan kebaikan. Falam tanfa' fihi tadhkiratun, setelahnya karena dia aktif luar biasa, selalu gas dalam maksiat, wal'iyadzu billah, selalu rutin al-israr, selalu mengerjakan maksiat, akhirnya apa? Falam tanfa' fihi tadhkiratun wala naja'at fihi mau'izah. Akhirnya tidak ada nasihat yang bisa masuk ke dalam hatinya. Dirinya pun tidak tergetar sama sekali dengan wasiat-wasiat yang disampaikan kepadanya, dengan nasihat-nasihat yang sampai kepadanya. Tidak masuk semuanya. Farubbama ja'ahul maut, sampai di titik di mana datang kepadanya apa? Kematian. Ala dzalik, dan dia masih melakukan kemaksiatannya, wal iyadzu billah. Fasami'an nida'a min makanin ba'id. Orang-orang pun datang mengunjunginya di saat dia sakaratul maut, menasihatinya, mentalqinkannya ucapan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Orang-orang dekat dengannya, ada di samping kanan, di samping kirinya menasihatinya la ilaha illallah. Tapi seakan-akan dia mendengar suara itu dari kejauhan. Suaranya enggak dari dekat. Padahal orangnya dekat di sampingnya. Keluarganya, ayahnya, ibunya, atau anaknya, atau saudaranya, kerabatnya mengatakan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Dia dengarnya dari kejauhan. Dari dengarnya suaranya seakan-akan jauh. Falam yatabayyanil murad. Dia tahu sebelum dia sakaratul maut, dia tahu arti la ilaha illallah, dia hafal artinya, bahkan dia bisa mensyarah arti la ilaha illallah, tapi saat itu dia tidak paham apa maksud dari la ilaha illallah. Wala alima ma arad, dia tidak paham, dia enggak mengetahuinya. Wa in karrara alaihi da'i wa'ad, meskipun orang-orang memanggilnya dan mengulangi mentalqinnya la ilaha illallah, dia tidak mampu. Apa sebab? Karena dosa dan maksiat yang terus-menerus dia lakukan. Dan ini para hadirin yang Allah Jalla Jalla muliakan. Kemudian kata beliau di antara contoh adalah qala wa yurwa anna ba'da rijalin nasir. Di antara contoh yang pertama tadi yang menyebabkan seorang jatuh pada su'ul khatimah. Apa sebab yang pertama? Sibuk dunia melupakan akhirat. Sibuk dunia melupakan akhirat. Dan jangan kita kira bahwasanya orang ketika sibuk mencari nafkah, ini dalam gambarannya seakan-akan dia berjihad untuk dirinya dan anak istrinya. Dan itu benar, dihitung sebagai jihad fisabilillah, dihitung sebagai jihad di jalan Allah. Sebagaimana perkataan Nabi SAW ketika mengatakan kepada para sahabat yang lain, bagaimana pendapat kalian tentang jihad? Maka Nabi SAW menggambarkan seorang yang mencari nafkah untuk keluarganya, itu jihad fisabilillah. Benar. Tapi terkadang saking semangatnya dalam jihad fisabilillah dalam tanda kutip, akhirnya dia pun benar-benar total melupakan apa? Melupakan kehidupan akhirat. Dia lupa kehidupan akhirat, anak dan istrinya pun melupakan kehidupan akhirat. Maka orang-orang seperti ini Allah ancam dengan ancaman yang keras. Allah sebutkan ancaman tersebut dalam beberapa ayatnya. Kata Allah tabaraka wa taala dalam surat Taha, kata Allah azza wa jal, anak ingat cuman anak tidak sempat nulis jadi lupa. Mungkin nanti ketika seorang hamba dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi dia buta, kemudian dia bertanya kepada Allah azza wa jalla, gimana ayatnya? Qala Rabbi lima hasyartani a'ma
wa qad kuntu basira. Dia berkata kepada Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal aku dahulu melihat. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya, apa? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Karena datang ayatku memberikan peringatan kepadamu dan engkau melupakan, meninggalkan kehidupan akhirat, enggan untuk mengingat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka pada hari ini engkau akan dilupakan. Seharusnya Allah kembalikan penglihatannya, tapi Allah lupakan dia. Ini hukuman yang keras bagi orang yang melupakan kehidupan akhirat. Jangan disangka melupakan, lupa zikir, lupa salat jamaah misalkan, lupa mengingat Allah, lupa mengajarkan keluarga kita ajaran ilmu agama, ini dosa-dosa yang remeh. Mungkin sebagian kita memandang remeh. Enggak. Ini dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan hukuman yang serius. Di hari akhirat Allah akan lupakan dia. Sebagaimana dahulu dia melupakan Allah Azza wa Jalla. Di sini satu cerita, satu kisah tentang orang yang sibuk dengan kehidupan dunia. Kata beliau, kata Abu Muhammad Abdul Haqqi al-Ishbili, wa yurwa, ada satu riwayat yang menyebutkan anna ba'dha rijalin Nasir. Ada seorang pembantu dari Nasir. Nasir ini nama orang, dia bos, ya mungkin seperti pemimpin, seperti pimpinan, mungkin raja atau gubernur atau yang semacamnya. Rijal Nasir, salah seorang pembantunya, nazala bihil maut, turun kepadanya kematian. Faja'ala ibnuhu yaqul, maka kemudian anaknya pun hadir di sisinya dan senantiasa mentalqinkan kepadanya kalimat la ilaha illallah. Ayahku ucapkan la ilaha illallah. Maka apa jawaban ayahnya tersebut? Ia katakan an-nasiru maulai. Tuanku adalah Nasir, tuanku adalah Nasir. Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Alih-alih dia berkata la ilaha illallah, yang dia ucapkan adalah tuanku adalah Nasir. Kemudian semakin diulangi, maka dia akan semakin mengucapkan an-nasiru maulai, tuanku adalah Nasir. Thumma asabathu ghasyah. Lalu kemudian orang ini pun pingsan. Falamma afaq, ketika dia sadar, tiba-tiba dia langsung mengatakan an-nasiru maulai, tuanku adalah Nasir, bosku adalah Nasir. Wa kana hadza da'buhu, dan itu terus yang diucapkan. Setiap kali dikatakan kepadanya, kullama qila lahu qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, maka dia menjawab dengan tuanku adalah Nasir, bosku adalah ini, presidenku adalah ini, atau yang semacamnya. Thumma qala li banihi, lalu kemudian ajaibnya dia berkata kepada anaknya sebagai bentuk wasiat ayah kepada anaknya, ya fulan, wahai anakku, An-Nasir, Nasir itu pimpinan kita, Nasir, innama ya'rifuka bisayfik, sungguhnya dia baru akan mengenalmu dengan pedangmu. Wal qatla, bunuhlah musuhnya, artinya agar diakui oleh Nasir ini yang sang pemimpin. Tsumma mata, kemudian orang itu pun mati dalam kondisi su'ul khatimah. Apa sebabnya? Dia selalu mengharapkan dan bertawakal kepada si Nasir ini. Karena dia selalu bertawakal kepada Nasir, maka di akhir kehidupannya Allah pun membalas dengan menjadikannya dia bertawakal juga kepada Nasir. Akhirnya dia pun benar-benar total melupakan kehidupan akhirat. Di ujung-ujung kehidupannya, bahkan dalam wasiatnya kepada anaknya, wasiatnya pun tentang urusan dunia. Dia bilang, perhatikan Nasir, ambil perhatiannya dengan pedangmu, bunuh musuhnya, tsumma. Kemudian orang tersebut mati dalam kondisi su'ul khatimah. Yang dia ingat adalah Nasir dan bukan nama Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian kata beliau, qala Abdul Haqqi. Abdul Haq, beliau berkata lagi, Abdul Haq al-Ishbili mengatakan, wa qila li akhar, ada orang lain yang ketika mati, ketika dia dalam sakaratul maut, dikatakan kepadanya, la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Maka kemudian dia mengatakan, ad-darul fulaniyah aslihu fiha kada. Rumah fulan, perbaiki gentengnya, perbaiki lantainya, perbaiki temboknya. Wal bustanul fulani if'alu fihi kada. Kebun fulan, lakukan pada kebunnya ini dan itu. Berikan pupuk, berikan disirami dan sebagainya. Semua yang diucapkan adalah
tentang kehidupan dunia. Dan ini terjadi. Dan ada orang ketika dikatakan kepadanya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan hanya sebatas tentang pikiran duniawi. Tidak lebih dari itu. Menjadi dalil bahwasanya di antara sebab seorang su'ul khatimah adalah sibuknya seorang pada kehidupan dunia. Dan ada orang yang jatuh pada su'ul khatimah disebabkan karena maksiat. Seorang ketika disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia katakan isqini, isqini. Tuangkan aku lagi minuman, tuangkan aku lagi minuman. Apa maksudnya minuman? Minum minuman keras. Dan ini terjadi. Dan ini yang terjadi. Sebagaimana perkataan para ulama, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapapun yang punya kebiasaan hidup, matinya pun akan sama. Seperti kebiasaan yang biasanya dia lakukan. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kisah lainnya yang di sini tidak disebutkan dalam kitab Ad-Da'wah Wad-Dawa. Beliau menyebutkan kisah seorang ketika dikatakan kepadanya, wahai fulan, ucapkanlah ilah ilallah. Maka dia mengatakan perkataan dengan bahasa Persia, dah ya zadah. Dah ya zadah. Maksudnya 10 ditukar dengan 11. 10 ditukar dengan 11. Entah maksudnya apa, 10 dinar ditukar dengan 11 dinar, 10 kilo ditukar dengan 11 kilo. Intinya ini adalah tentang masalah riba. Yang dia sebutkan di akhir kehidupannya tidak terlepas dari kebiasaannya selama hidup, yaitu dia berkutat dengan dosa riba. Ini karena man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Kemudian disebutkan kisah yang lain, waqila li akhar. Dan dikatakan kepada yang lain, ini kisah yang lain, qul la ilaha illallah. Katakan fulan la ilaha illallah, faja'ala yaqul, maka kemudian dia mengatakan, apa katanya? Ainat tariqu ila hammamin min jabi. Manakah jalan yang menuju ke hammam? Hammam itu kalau di kita apa? Hammam kamar mandi ya. Tapi hammam dulu itu dia seperti tempat pemandian umum. Tempat pemandian umum. Makanya datang larangan dari Nabi SAW, Allah melaknat wanita yang berenang, mandi di hammamat. Di hammamat. Apa maksud hammamat? Hammamat ini jangan dipahami kamar mandi. Hammamat ini tempat pemandian umum. Kalau di kita mungkin seperti pemandian air panas atau yang semisal. Fulan ini mengatakan di akhir kematiannya, ainat tariqu ila hammamin min jabi. Dia mengatakan mana jalan menuju hammam minjab. Minjab ini sebenarnya adalah nama wanita pemilik hammam, pemilik tempat pemandian namanya minjab, dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Haqqi Al-Ishbili. Ini kisah versi lengkapnya dalam kitab Ad-Da'wah Wad-Dawa versi lengkap. Beliau mengatakan wa hadzal kalam lahu qissah. Jadi ucapan semacam ini dia alih-alih mengatakan kalimat la ilaha illallah, tapi dia mengatakan apa katanya? Mana jalan menuju tempat pemandian minjab. Ada kisahnya. Kisahnya apa? Kata beliau, hadzal kalam lahu qissah. Ini ada ceritanya, yaitu tentang seorang kana waqifan bi izai darihi, yang berdiri di sisi rumahnya, berdiri di depan rumahnya. Wa kana babuha yushbihu baba hadzal hammam, dan pintu rumahnya itu pintu mewah. Jadi mirip seperti pintu pemandian. Karena saking mewahnya pintu rumahnya seperti pintu pemandian umum. Famarrat bihi jariyatun laha mandarun. Kemudian tiba-tiba lewat seorang wanita yang cantik sekali. Faqalat, wanita itu bertanya, ainat tariq ila hammamin min jabi. Mana jalan ke pemandian minjab. Pemandian minjab. Dia bertanya alamat. Wanita tersebut bertanya alamat. Faqala, maka laki-laki tersebut yang tergoda dengan cantiknya wajahnya wanita tersebut mengatakan, hadza hammamun minjab. Inilah hammam minjab. Ini adalah pemandian minjab. Yang ditunjuk adalah pintu rumahnya. Maka kemudian ketika wanita tersebut masuk ke rumahnya, fadakhalatid dar, masuk ke rumahnya, dan laki-laki itu kemudian mengikuti dari belakang wanita. Falamma ra'at nafsaha fi darihi wa 'alimat annahu qad khada'aha. Lalu kemudian pintunya ditutup, maka wanita tersebut baru sadar kalau dia baru saja ditipu. Dia baru saja ditipu oleh laki-laki itu. Laki-laki itu mengarahkan wanita kepada rumahnya. Kemudian kata beliau,
adharat lahul busyra wal faraha bi ijtima'iha ma'ahu. Tapi kemudian perempuan ini cerdas. Kemudian perempuan ini menunjukkan dia senang bersama laki-laki. Dan dia katakan kepada sang laki-laki, yasluhu an yakuna ma'ana ma yatibu bihi aishuna. Kalau seandainya ada makanan, ada snack, ada jajanan, agar kita bisa bermesra-mesraan berdua, disuruh beli makanan, disuruh keluar dulu. Maka kemudian sang laki-laki mengatakan, as-sa'ah, sebentar, atika bikulli ma turidin wa tashtahin. Aku akan belikan apa saja yang kamu inginkan. Wa kharaja wa tarakaha fid dari wa lam yughliqha. Laki-laki tersebut kemudian keluar tanpa mengunci pintu rumahnya. Karena dia sudah yakin wanita tersebut jatuh hati padanya. Fa akhadha ma yasluhu wa raja'. Ketika dia keluar, pulang kembali, tiba-tiba wanita tersebut sudah pergi. Walam takhunhu fi syai'in fahama ar-rajulu wa aktsara dzikraha. Laki-laki tersebut yang sudah apa istilahnya cinta mati kepada sang wanita, ini cinta lokasi, cinlok ya. Sudah cinta mati sama sang wanita, memandang wajahnya yang begitu indah, akhirnya terus mengulang-ulang perkataan ini. Perkataan sang wanita, apa yang dikatakan? Dia katakan bahkan dia menulis syair, sering mengatakan di jalan-jalan, bahkan di lorong-lorong kecil, dia katakan, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat. Wahai sang wanita yang dengan penuh lelah dia bertanya kepadaku, kaifat tariqu ila hammamin min jabi? Manakah jalan yang mengarah kepada pemandian minjab? Dia terus ulang-ulangi terus. Ini seperti Majnun Laila ya. Seperti apa? Sang laki-laki yang gila karena si Laila. Kalau di kita mungkin namanya bukan Laila ya. Apa namanya? Bunga atau Nisa atau apa? Mawar. Kemudian suatu hari ketika dia mengulang-ulangi bait syairnya, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat kaifat tariqu ila hammamin min jabi. Dia ulang-ulangi perkataan sang wanita, tiba-tiba wanita tersebut mendengar dari kejauhan dan mengatakan, halla ja'alta sari'an idh dhafirta biha. Kenapa engkau punya kesempatan tidak segera menggapai sang wanita? Hirzan 'alad dari au quflan 'alal babi. Minimal engkau kunci pintu rumahmu. Jadi sang wanita itu mengatakan perkataan demikian. Dan sang laki-laki masih hafal suara sang wanita. Ketika dia mendengar, semakin stres dia dibuatnya. Maka semakin gila dia dengan perkataan, ainat tariqu ila hammamin min jabi. Maka ketika dikatakan kepadanya, ketika dia berada pada kondisi sakaratul maut, la ilaha illallah, apa katanya? Ainat tariqu ila hammam min jabi. Ini stres luar biasa. Diakibatkan karena maksiat yang dia lakukan. Ini masuk waktu Isya ya. Azan dulu monggo, betul. Kita lanjutkan. Ada banyak sekali kisah yang menyebutkan tentang kejadian-kejadian su'ul khatimah. Hanya saja kalau kita sebutkan semuanya, maka waktunya tidak akan cukup. Ada satu kisah yang disebutkan oleh beberapa ustadz kita. Beliau menyebutkan tentang seorang wanita yang bercadar, suaminya pun memakai jenggot, menjaga sunnah Nabi. Satu rumah, satu keluarga benar-benar menerapkan sunnah Nabi SAW. Begitu keadaan mereka istiqamah, sampai suatu hari sang wanita diundang masuk ke grup alumni SMP oleh kawannya. Maka dia pun menerima undangan tersebut dan masuk. Dan qadarullah ketika masuk sang wanita ke grup alumni itu, ia bertemu dengan sang mantan. Akhirnya terjadilah percakapan antara keduanya dan terjadilah perjumpaan antara keduanya dan terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi. Dan terjadi selama beberapa kali hingga kemudian sang perempuan sadar. Sang perempuan sadar dan mengatakan kepada sang mantan perselingkuhannya, dia katakan, sudahlah kita selesai saja karena ini adalah satu dosa dan dia tidak bisa melanjutkan dosa seperti ini. Tapi kemudian sang laki tersebut naik pitam, akhirnya mengambil tali dan dia cekik sang wanita hingga meninggal. Dalam kondisi husnul khatimah, usul khatimah. Usul khatimah. Dan ini banyak yang terjadi. Karena itu kata beliau di sini, walaqad baka Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri menangis. Lailatan ila sabah, di suatu malam sampai waktu subuh. Di suatu malam sampai waktu subuh.
panjang ya, Masya Allah. Malam hari suntuk menangis. Falamma asbaha, dan ketika waktu subuh ditanya beliau, kullu hadza khaufan minadz-dzunub, apakah seluruh tangisanmu ini karena meratapi dosa-dosamu? Maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada penanya, fa akhadha tibnatan minal ardi, beliau pun mengambil satu genggam tanah dan mengatakan adz-dzunubu ahwanu min hadza, bukan karena dosa, bukan hanya sekedar dosa, tapi lebih dari itu. Dia menunjukkan tanah maksudnya adalah kehidupan akhirat yang diawali dengan tanah kuburan. Beliau katakan wa innama abki min khaufi su'il khatimah. Yang aku takutkan adalah, yang aku tangiskan adalah ketika aku mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Dan ini yang terus menerus kalau kita baca kisah orang-orang saleh dari masa lampau, ulama-ulama salaf, mereka selalu dihantui oleh rasa takut ini. Apa sebab? Karena mereka mengkaji hadis Nabi SAW, dan di antara hadis Nabi katakan, inna ahadakum la ya'malu. Nabi bersumpah, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, sungguhnya ada orang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga. Dalam hadis yang lain beliau sebutkan sittina sanah, 60 tahun. 60 tahun itu bukan usia yang pendek. 60 tahun itu seumur hidup. 60 tahun, kebanyakan kita usianya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sedikit yang melampaui. 60 tahun itu hampir seumur hidup. Dia habiskan untuk ketaatan, untuk ibadah. Namun kemudian yasbiqu alaihil kitab, catatan Allah Azza wa Jalla mendahuluinya. Akhirnya dia pun melakukan amalan penduduk neraka dan ia pun menjadi penduduk neraka. Para ulama ketika membaca hadis ini mereka ketakutan luar biasa. Tidak ada dari kita yang bisa menjamin akhir hidup husnul khatimah. Tidak ada dari kita yang menjamin. Makanya Nabi SAW merutinkan perkataan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena itu ulama mereka selalu merasakan rasa takut berbeda dengan kita. Kalau kita mana rasa takut? Hal itu disebabkan karena pikiran kita pendek. Yang kita pikirkan hanya saat ini. Kita memikirkan bagaimana nasib kita di ujung hidup. Kita jarang memikirkan tentang akhir hidup. Kita jarang memikirkan tentang sakaratul maut. Jarang sekali kita memikirkan. Kebanyakan dari kita ketika membaca hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang ucapannya sebelum dia meninggal la ilaha illallah dakhal jannah. Ketika kita memahami hadis ini seakan-akan mudah sekali. Mudah. Banyakan dari kita salah. Banyakan dari kita mikir mudah sekali. Pokoknya yang terpenting sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah, satu kalimat. Orang Arab menyebutnya ini satu kalimat. Meskipun ada beberapa patah kata, tapi kata orang Arab ini satu kalimat, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Mudah sekali. Sekarang kita hafal. Sekarang pun kita bisa menyebutkan secara langsung 1000 kali. 100.000 kali. Mudah sekali. Padahal dia tidak sadar bahwasanya keadaan nanti di ujung hidup itu berbeda dengan keadaan sekarang. Di ujung hidup dia akan melihat apa saja yang dia belum pernah lihat. Dia akan melihat segala kilas balik tentang perbuatan-perbuatan jahatnya semasa hidupnya. Dia melihat. Dan ini kemarin saya sempat lihat ada ilmu kedokteran itu menemukan kerja otak itu mulai aktif ketika seorang beberapa saat sebelum kematiannya. Dia memancarkan cahaya-cahaya, artinya memori masa lalunya berulang. Dan itu seperti yang dikatakan para ulama. Kilas balik kehidupannya secara singkat, entah itu berapa detik. Tapi seakan-akan dia lihat semuanya sebelum kematiannya. Sebelum kematiannya dia akan melihat malaikat. Dia akan melihat setan. Dia akan melihat apa yang sebelumnya belum pernah dia lihat. Dan kira-kira dalam kondisi seperti itu, mudah tidak kita mengatakan la ilaha illallah. Dalam hadis Barra ibn Azib, beliau katakan tentang hadis yang panjang sekali, bahwasanya seorang hamba yang beriman akan datang kepadanya malaikat dari arah langit, membawakan kain kafan dari surga, wangian untuknya dari surga, bersiap menunggunya, duduk di atas langit sejauh mata memandang. Ya kelihatan sama si mayit. Ini kalau mayitnya orang yang beriman. Bagaimana kalau mayitnya bukan orang yang beriman? Akan datang pula malaikat yang menunggunya membawa kain kafan dari neraka. Bersiap menantinya, bersiap menjemputnya dengan keras, dengan kasar.
duduk sejauh mata memandang. Antum bisa bayangkan, antum lihat malaikat menunggu antum dengan kain dari neraka. Lalu kemudian setan datang kepada kita, dan setan saat itulah ujian yang paling dahsyat dari setan. Sebagaimana kisah yang disebut oleh para ulama, diantaranya kisah Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad sebelum kematiannya, ini mungkin kisah yang sudah pernah kita sebutkan. Sebelum kematiannya, anaknya Abdullah ibn Imam Ahmad datang kepada ayahnya dengan membawa satu utas tali untuk mengikat janggut ayah beliau. Diikat janggutnya agar tidak merepotkan beliau, Al-Imam Ahmad, dalam kondisi susah, dalam kondisi sakit. Al-Imam Ahmad kemudian dalam sakaratul maut yang susah sekali, beliau pingsan sadar. Dan di sela-sela pingsan beliau katakan, la ba'du dengan isyarat tangan. Belum saatnya. Al-Imam Ahmad mengatakan perkataan demikian dengan isyarat. Dalam riwayat disebutkan bil isyarah. Bi isyarati lihat. La ba'du, belum saatnya. Ketika beliau sadar siuman, anaknya pun bertanya, wahai Al-Imam Ahmad, wahai ayahku, apa yang sebenarnya engkau temukan? Maka kata Al-Imam Ahmad, syaitan yaqifu hidai. Setan berdiri di sisiku. Senantiasa mengatakan, futtani ya uhai, sambil menggigit jarinya. Seperti orang yang kalah dan mengatakan, wahai imam, engkau sungguh telah mengalahkan diriku. Tujuannya apa? Setan tidak mampu berhasil menjerumuskan Imam Ahmad pada syirik besar. Maka setan setidaknya ingin menjerumuskan Imam Ahmad pada syirik kecil, yaitu ujub. Ingin menjerumuskan Imam Ahmad sebelum kematiannya pada ujub, agar Imam Ahmad merasa bangga atas dirinya sebelum wafat. Tapi kemudian Al-Imam Ahmad mengatakan, la ba'du. Belum saatnya sampai nyawaku dicabut dari jasadku. Kata Imam Ahmad demikian. Dari sini kita belajar, setan pun datang. Dan ini maksud dari sabda Nabi SAW kepada Aisyah, kata beliau, ketika seorang hamba membenci bertemu dengan kematian, maka Allah pun akan membencinya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak benci mati? Ini fitrah, kita tidak ada yang suka mati. Kita ingin hidup 1000 tahun lagi. Ini sifat tabiat manusia. Maka kemudian kata Nabi SAW, bukan itu maksudnya. Tapi seorang hamba yang beriman, ketika di akhir hayatnya dia akan busyir. Busyir itu akan diberikan kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Malaikat akan turun dalam firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang istiqamah dengan ucapannya, Rabbku adalah Allah, akan turun malaikat kepadanya dan mengatakan, la takhafu wa la tahzanu. Tidak perlu kalian sedih, tidak perlu kalian menangis. Kemudian menyebutkan kemudian kata beliau kepada Aisyah, maksudnya adalah seorang hamba yang beriman sebelum mati akan datang malaikat memberikan kabar gembira. Ia pun melihat surga, ia pun melihat segala keindahan. Akhirnya dia pun ingin rindu berjumpa dengan Allah meskipun mati lebih dahulu. Maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Berbeda dengan orang-orang bermaksiat, orang-orang kafir benci berjumpa dengan Allah. Kenapa? Sebelum mati, busyir juga akan diberikan kabar buruk dengan tempatnya di akhirat. Maka dia pun kemudian takut berjumpa dengan Allah. Maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Jadi, antum bisa bayangkan apakah mudah mengucapkan kalimat la ilallah dalam saat seperti itu? Jawabannya, kalau bukan karena Allah, maka tidak akan ada yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata beliau di sini, wa hadza min a'zamil fiqh, dan apa yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk di antara bentuk kefakihan seorang, bentuk kebijaksanaan dalam diri seorang. Apa itu? An yakhafa ar-rajul an takhzulahu dzunubuhu 'indal maut. Seorang sepantasnya untuk khawatir dan waspada. Dosa-dosa yang rutin dia lakukan akan mengkhianatinya ketika dia mati. Artinya, dia menikmati rasa lezat dari dosa yang dia lakukan. Tapi kemana kelezatan dosa tersebut ketika mati menghampirinya? Hilang. Dia pergi dari hadapan. Dosa tersebut mengkhianatinya. Bahkan kata beliau, tahulu bainahu wa bainal khatimatil hasna, yang akan menghalanginya dari kematian yang baik, yang akan menghalinya dari husnul khatimah. Karena apa sebab? Karena sebab dosa yang dia lakukan. Waqad dzakara al-Imam Ahmad an Abi Darda. Al-Imam Ahmad menyebutkan dari Abu Darda. Abu Darda ini termasuk salah seorang sahabat yang merutinkan tafakkur.
merutinkan tafakkur. Tahu tafakkur ya? Tafakkur itu selalu berpikir. Setiap kali keluar, melihat matahari berpikir. Melihat bulan berpikir. Melihat ulat berpikir. Sebagaimana tafakkurnya Imam Syafi'i, beliau pun mengatakan, annahu lamma ihtudira, beliau tatkala uhtudir, sakaratul maut, ja'ala yughma alaihi, pingsan, thumma yufiqu, kemudian sadar. Dan kemudian ketika beliau sadar, beliau tiba-tiba melantunkan firman Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami bolak-balikkan hati mereka, pandangan mata mereka, karena mereka tidak beriman pertama kali. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka terombang-ambing dalam kebutaan mereka. Apa sebab? Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, karena mereka tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau menjawab panggilan Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Apa hasilnya? Nuqallibu afidatahum wa absarum. Kami bolak-balikkan hati mereka. Kami bolak-balikkan hati mereka dari sebelumnya iman menjadi kafir, dari sebelumnya beribadah lalu kemudian menjadi terjerumus pada kemaksiatan. Kata beliau di sini, ini menunjukkan beliau ingin mengajarkan kepada kita seharusnya seorang tidak pernah merasa aman dari dosa yang pernah dia lakukan. Harusnya kalau dia merasa pernah melakukan dosa dan pasti dia melakukan dosa, harusnya dia selalu diiringi rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, "Famin hadza khafa as-salafu min adh-dhunubi an takuna hijaban bainahum wa bainal khatiban al-husna." Kata beliau, dan dari sinilah para generasi salaf, ulama-ulama salaf, mereka takutnya luar biasa terhadap dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. An takuna hijaban bainahum wa baina khatimatil hasna, yang akan menghalanginya dari husnul khatimah. Tadi kita katakan, apa beda antara kita dengan salaf? Salaf yang difikirkan adalah nanti ketika ajal menjemput. Bahkan Al-Imam Malik ibn Dinar rahimahullah, yang dipikirkan bukan hanya ajal ketika menjemput, tapi lebih dari itu. Yang beliau pikirkan adalah catatan yang Allah catatkan di Lauhul Mahfuz tentang tempat kita di neraka atau di surga. Kita sekarang mungkin hidup dengan santainya. Apakah kita tahu bahwasanya nama kita sudah tercatat? Apakah kita masuk penghuni surga atau penduduk neraka? Kita tahu enggak kira-kira? Nama kita sudah tercatat. Dan Nabi katakan hal tersebut. Kata Nabi SAW ketika selesai menguburkan jenazah, beliau pun mengambil kayu, kemudian beliau seperti menggaris-gariskan sesuatu di tanah. Beliau kemudian katakan, ma minkum min ahad. Tidak ada satupun dari kalian kecuali catatannya, namanya sudah Allah catatkan apakah dia termasuk penduduk neraka ataupun penduduk surga. Setiap dari kita, tidak ada terkecuali. Maka Imam Malik bin Dinar menangis di malam hari sampai membasahi janggutnya mengatakan, ya Allah, akatabta malikan finnar am fil jannah? Di mana engkau catatkan nama Malik ibn Dinar, di surga atau di neraka? Kalau engkau catatkan nama Malik ibn Dinar di surga, maka tetapkan catatan, jangan dirubah ya Allah. Dan ketika engkau catatkan nama Malik di neraka, famhu, hapuskan ya Allah, catatkan ganti dengan penduduk surga. Kata Allah, kata beliau, fa innaka tuthbitu ma tasya wa tamhu wa indaka umul kitab. Mengutip firman Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mampu merubah dan menetapkan sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla, dan Allah di sisinya terdapat Lauhul Mahfuz, catatan yang tidak pernah berubah. Jadi pikirkan bukan hanya ajal, tapi jauh dari itu tentang catatan yang ada di Lauhul Mahfuz, catatan yang ada di tangan malaikat ketika mencatat nasib kita ketika masih di janin masing-masing dari kita. Adapun kita, pikiran kita sekali lagi pendek. Yang kita pikirkan kapan? Urusan perut, urusan di bawah perut. Urusan perut di bawah perut itu terus yang kita pikirkan. Maka tidak heran kita merasa aman dari kendel dari hukuman dosa tersebut yang akan menghalang kita dari husnul khatimah. Nih, sisa sedikit tapi untuk pertemuan depan insyaallah. Allahu alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan faidah dan memberikan maklumat yang diberkahi oleh Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi kita semua husnul khatimah dan Allah jauhkan kita dari su'ul khatimah. Dan semoga Allah kumpulkan kita semua ke dalam syurganya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.